Sebelum kegiatan, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dalam hadir disilahkan. Nah, perkenalkan nama kakak Endo Fadli. Doa selesai. Sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu ya. Perkenalannya bisa gini, teknik perkenalannya dari aku kan sebutin nama, nanti ya. Aku sebutin nama, nanti kamu sebut ulang nama. Bukan sebut nama kamu. Misalnya, aku ya, Karyama, Karyama, Rani, Nandana, gitu, tapi ulangnya dari nama aku ya. Aku perkenalan nama dulu ya, nanti baru kalian nanti sebut nama aja, oke? Perkenalkan, saya Tiana Pratiwi dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke, kita langsung ke tadi teknik permainannya ya. Oke, dari aku Karyana, ingat ya temennya harus diingat. Ayo ulang lagi. Karyana, Rani, Eva, Aldiana, Rani, Leva, Luka, aku kasihan yang dia mau pilih. Ulang lagi. Kita bukan Gak apa-apa, santai aja, santai. Karyana, Rani, Reva, Lita, Mutiara, Mahira, Najwa, Oke. Ini sebelumnya udah pada kenal semua? Udah. Satu ya. Dari kelas apa ini? Kelas 10. Mulai kelas 11 ya. Oke. Makasih ya teman-teman udah perkenalan. Berarti kan udah saling kenal nih. Aku juga udah kenal. Semoga aku ingat ya nama kalian. Aku minta maaf sekiranya aku ada sedikit lupa. Oke. Sebelum masuk ke kegiatan, kalian tahu nggak studi produk itu apa? Atau ada yang pernah ikut kegiatannya? Oh, pernah ya. Oke teman-teman, izin menjelaskan ya. Jadi konseling kelompok ini merupakan salah satu program dari bimbingan konseling yang dilakukan secara kelompok seperti kita sekarang, di mana tujuannya itu untuk membahas masalah, menyelesaikan masalah, memecahkan masalah, di mana namanya itu kita menyelesaikan masalah, gitu ya. Terus harapan aku dalam kegiatan kalian bisa berperan aktif, bisa berpendapat. Nanti sekiranya ada teman yang mau berpendapat, boleh. Kalian mau berpendapat, boleh ya. Dimana di sini kita tuh sama-sama bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah. Sekiranya ada teman yang mau bicara, tolong jangan disela, jangan direndakan, sama-sama menghadiri ya. Terus harus juga minta keterbukaan kalian untuk menjelaskan masalah kalian apapun yang kalian rasakan gitu. Karena ini masalah konseling di mana ada masalah yang diceritakan dan yang sifatnya rahasia. Apapun nantinya cerita yang teman kalian ceritakan di sini, masalah apapun selesai di sini. Jangan dibawa kemana-mana lagi, jangan diceritain di kelas, diceritain di teman lagi, nggak boleh ya, karena dalam bimbingan konseling itu ada rahasia apa kalian ngerti. Sebelum itu kita mau bacain ikrar atau janji kalian, nanti ikutin aku ya. Sebelum itu kita akan baca saya, kalian sebut nama tapi satu-satu ya. Saya Tiana Pratiwi, kamu lagi saya Rani, nama saya Evelyn.
ya saya nanti lanjut gitu ya sampai sini ya. Ini itu baru ngikutin aku bareng-bareng. Oke. Kalau ini tangannya pegangan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yana Pratiwi. Saya Sistiarani. Saya Najwa Maharani. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang saya terima baik dari klien saya atau siapapun juga yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, dan terima kasih ya teman-teman boleh dilepaskan. Dan karena udah mengucapkan janji, semoga kalian bisa menjaga segala data dan cerita yang kita ceritakan di sini ya. Sebelum masuk ke tahap kegiatan, apa ada yang mau ditanyain seputar tadi? Kalian sudah siap buat masuk ke tahap ini? Siap? Langsung aja ya. Ini aku akan menjelaskan bermain kita, lalu permainan kita. Jadi kita akan eksplorasi dalam hidup kita lewat metafora main. Yang ada di sini, itu bukan masalah dan bagus jelek, tapi tentang kejujuran kalian buat menggambarkan di sini. Oke. Balik dari klien. Udah nyala semua. Dan tangannya saya sudah sini ya. Ya. Duduknya yang nyaman, posisinya yang nyaman. Saya nafas. Ada nafas lagi. Ada detik. Udah bisa fokus. Apa? Mungkin akan menjadi udah relax. Sekarang kembalinya tanya udah bayangin hidup kalian itu seperti aliran sungai yang mengalir deras. Ada bagian air yang tenang, ada bagian air yang deras, kemudian dasar sungainya kalian pasti punya kalian dalam batu yang merupakan kekuatan kalian, beban kalian, masalah kalian ataupun opportunity kalian. Tapi lihat juga di samping kalian ada ikan yang berenang dengan senang kesana kemari. Ikan-ikan itu mengungkapkan kebahagiaan kalian, orang-orang terdekat kalian, pencapaian kalian, harapan hidup kalian, atau alasan kalian bertahan sampai hari ini. Bisa dibayangkan. Sekarang bisa dibayangin tadi dan terbayang apa yang masalah kalian dan kalian ingin kalian apa ya? Jadi di kalian nanti aku kasih ini satu kertas ini yang dimana kalian menggambar satu batu itu hambatan kalian,
pujian kalian, rasa takut kalian. Nah, itu bisa digambarin dengan besar kecilnya. Besar rasa takut kalian bisa boleh digambar dengan besar, gitu ya. Maaf ya, ininya kuning karena tadi aku pindahin warna biru. Terus kalau misalkan ada orang-orang kecil itu bisa digambarin bulat-bulat kecil. Gambarnya nggak harus bagus sampai dia menggambarkan kalau itu batu. Kalian tahu kalau itu batu atau masalah kalian. Tapi kalian juga harus ingat itu masalahnya apa, atau bisa ditandain dengan huruf atau apa yang membuat kalian ingat. Oke. Yang kedua itu ikan. Ikan itu bisa ikan itu berarti sumber kebahagiaan kalian. Orang terkenal kalian atau hal apapun yang membuat kalian senang, terus juga apa ya, hal yang membuat kalian bertahan sampai saat ini. Artinya boleh digambarkan saja itu tadi katanya mau gambar gaun, mau gambar keren, boleh apa aja yang penting itu tuh menggambarkan kebahagiaan kalian atau hal-hal yang membuat kalian bertahan gitu ya. Terus ada pun arus jelas, arus jelas itu merupakan hal atau momen atau kejadian yang membuat kendali kita yang nggak bisa kita kontrol, bahkan bisa bergerak kita apa ya, rasa dia yang membuat kita tuh down, tapi kita nggak bisa ngatur itu, kita tuh nggak bisa mengendalikan itu kan, itu yang disebut arus jelasnya. Oke, nanti kalau kita kembali bisa kalau mau kebahagiaan kecil, mau kebahagiaan besar, boleh gambar dengan yang besar, ini kalian boleh gambarkan kalian boleh gambarkan kalau mau kemudian terus mau gambar itu, oke? Ini tadi membawa kalau udah boleh ditaruh di bawah kayak gini biar aku tahu biar aku tahu siapa yang ilmunya sikut sakit sikat ambil ya, kalau sikat ambil ya. Kalau yang apa namanya itu tuh ada tulisan saya sama absen silang. Kalau silakan tinggal, kalau saya kita ke lapangan hatinya untuk sedikit berbagi kayak gitu. Satu dan siap. 1, 2, 3. Sikut sakit sakit sikut sikut sakit 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 sikut sikut sakit sikat. Boleh dilihat gambar masing-masing. Sebelum tadi yang udah dapat arah ya, arah aku boleh tanya? Boleh. Ini pertanyaannya ke arah dulu, tapi nanti ke kalian juga. Lihat gambar kalian. Ya. Apa di gambar kalian ada berapa tulisan? Ada setiap orang punya baju sisa. Menurut kalian buku besar itu berat nggak? Berat. Ini pertanyaan buat Eva. Arah. Pertanyaan buat Arah. Kenapa batu itu bisa duduk di lantai? Kalau kamu sendiri barang yang melakukan
apa namanya itu jadi menurut kalian masalah yang besar kenapa bisa jadi berat kalian batu besar kalian kenapa menjadi berat kalian memikirkan sendiri ada lagi itu orang tuh yang ini kenapa bakti satu itu keadaan karena kebanyakan tadi dari teman-teman bilang karena pikiran karena jadinya dari diri kita sendiri yang memilih dari batu besar itu apakah kalian gimana cara kalian menangani batu besar itu jika merasa berani apa yang kamu lakukan kalau batu besar itu lagi kalau di sini ya sangat dari itu mati semua yang di nggak apa-apa dari apa? Jadi dari kamera itu punya cara masing-masing menangani besar kalian dan itu tuh hal yang harus kalian tahu kalian tuh harus tahu gimana cara kalian buat buat istirahat sejenak dari masalah itu mau kalian nangis mau kalian tidur mau melakukan kegiatan positif itu tuh suatu hal yang udah baik dan itu benar gitu dan batu besar itu tuh nggak harus kita hilangin dalam sehari. Menurut kalian batu besar hal yang wajar deh ya itu hal yang wajar yang penting masalah kalian terima kalian rasain jangan gini kita boleh kalau kita mendapatkan sama masalah kita boleh istirahat boleh melakukan kegiatan lain tapi jangan jangan kayak kamu tuh merasa kamu punya masalah lebih baik kamu tuh jujur sama diri sendiri. Kalian pernah nggak jujur sama diri sendiri kalau kalian lagi sedih? Kalian bisa lakuin itu kalau kalian sedih. Emang itu akan membuat kalian makin nangis kan? Kalian ini memvalidasi berarti kalian tuh punya batu dari tubuh kalau nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong, nggak masalah. Oke. Udah ngebahas batu nih. Hari ini ikan apa yang paling ngebantu kalian dari ikan keluarga hari ini ikan apa yang paling ngebantu Tiara hari ini teman dari anak adik kalau dari mau yang keluarga ya dari keluarga kalau dari Rani dari teman dari keluarga dari paket jadi hari ini ada kan hal yang membuat kalian senang ada pasti ada terus
Dari berkesan kalian tadi, dari keyakinan kalian, apakah kalian pernah di kondisi arus deras? Pernah nggak di kondisi arus deras yang kondisinya tuh nggak bisa kita jangkau, kondisinya tuh nggak bisa kita atur, maksudnya itu di luar kendali kita. Kalau kalian lagi dalam masalah seperti itu, apa yang kalian rasakan? Di luar kendali kalian bisa kalian silakan kayak ini yang lingkungan kita dan kita dari sangat begitu kalian sangat mempercayai sama itu lagi emosi itu nggak selalu sedih dirasain, yang lain kalian harus rasain itu dia takut katanya jadi capek, kalian harus paham sama kondisi tubuh kalian, apa yang kalian rasain. Emosi itu nggak selalu sedih, senang, kesel, ada apa jengkel gitu kan. Terus tadi setelah kalian mendengar gambar kalian, gambar sungai kalian, ada emosi yang muncul menggambar semua masalah dan kalian ada emosi yang muncul bingung wajar untuk kita mengingat satu masalah kita yang berbeda baiklah mungkin kalian tahu kalau kalian sedih, kalau kalian bingung batu apa yang paling mudah kalian lakukan? Ngerti nggak kata dari batu yang paling mudah kalian lakukan? Yang kedua itu bagaimana kalau kita punya masalah yang paling mudah kalian lakukan? Kasih tahu masalah ini dan itu wajar ketika kalian menerapkan seperti itu. Jadi yang masalah aku masalah keluarga, aku salah ngomong, ada nggak hal-hal yang aku buat masalah itu masalah itu. Aku senang buat udah pernah kamu itu kalau berarti itu tujuannya apa? Jadi aku ada bilang apa yang udah kamu buat sama apa tahu itu ya kalau kamu kalau kamu yang kan tadi kamu harus
Kalau kita masalah ayah-ayahan kita mau kemudian karena kita tuh sama-sama kalian kalau malam lama selamanya tapi kita antara beberapa bencana sama-sama jangan ada masalahnya jangan ada masalahnya jadi kondisinya sambil nanti sambil karena masalahnya kan tentang perang mau ngasih tahu jadi gini jelas tuh dalam arti masalah kita berusaha satu menghindar dari masalah dia mengubah pola pikir kita terhadap masalah kalau itu sampai kalau misalkan kejadian juga kita penjelasan atau itu jangan tempatnya di daerah kita nggak bisa menghindari kalau kita tetap cuma mengubah salah kita dia kita melakukan kita berapa itu jadi sama masyarakat kita kamu cara pandang kalian supaya kalian sama itu sudah kalian kan kalian pasti akan kenapa tidak sih dan dari tadi kan kita bahas ini betul besar itu minggu ini atau kecil dan masih terasa sampai hari ini kalau dari pertemanan kalau dari maaf ya Rania seperti mungkin kalau dari Reva nggak ada bisa seperti dikasih di sini oke karena tidak dari kegiatan ini dari sungai kalian dari masalah yang memang kalian sudah kasih tahu atau dari kegiatan ini ini dari ini satu-satu bukan per orang harus ada komunikasi yang ada di gambar kalian ini apa jelasin apa yang kamu dapat dari ini kamu tidak bagaimana kamu dapat ini sekedar kamu bisa mengajar buat di depan kamu bisa jawaban ini kita sudah mulai sebisa itu nggak ada yang saya aku di dalam ditungguin sampai kalian dapat jawabannya atau ada dari gambaran kalian satu dua tiga masalah
Masalah jadi bisa mengontrol emosi. Dari tahu permasalahan yang tiba-tiba diri sendiri teman-teman, semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian semakin kenal dengan diri sendiri. Satu lagi, kalau kalian merasa kalian punya batu besar yang nggak bisa kalian ceritain ke orang lain, kalian boleh tulis itu. Kalian tulis kalian mau nulis boleh, kalian mau digambarin boleh, yang penting kalian ambil sendiri, jangan dikumpulin. Biar kalian semakin kalian kenal sama diri sendiri, semakin ternyata ini obat air. Ini kalian suka gitu sama diri sendiri, dan kalian harus bersahabat gitu sama diri sendiri. Oke, kalau kalian gitu cerita sama teman kalian, dapat kalian usahakan dan begitu. Mau kalian gambar dengan coret-coret apapun, mau kalian gambar seperti ini, mau kalian tulis jurnal, itu bisa banget teman-teman. Yang penting kalian nggak apa tadi teman-teman udah kenal sama diri. Oke, kita terima kasih ya teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya, menyempatkan pendapatnya, udah berani berbicara di sini. Pasti kalian dengan tekad yang penuh buat sekedar ngomong, itu satu hal yang susah untuk sebagian orang gitu ya. Teman-teman wajar kok teman-teman. Makasih, aku sangat mengapresiasi kalian, segala yang kalian gambarkan, segala yang kalian ucapkan ke konseling kita. Semoga kalian bisa semakin kenal dengan diri kalian sendiri. Kita tutup kegiatan dengan bacaan dalam. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.